Ya, garis besar hari ketiga, Romawi 2. Kemustikaan tulisan-tulisan Petrus adalah ia menggabungkan kehidupan Kristiani dengan pemerintahan Allah, mewahyukan bahwa kehidupan Kristiani dan pemerintahan Allah berjalan seiring sebagai satu pasangan. Ya, di rawatan pagi hari ketiga, kalimat yang terakhir ya, agar hayat orang Kristen bertumbuh, kita memerlukan pendisiplinan pemerintahan Allah. Amin. Jadi saudara-saudari, kehidupan Kristiani berjalan seiring dengan pemerintahan Allah seperti satu pasangan. Apakah kehidupan Kristiani? Kehidupan Kristiani itu adalah perkara pertumbuhan hayat Kristus. Kehidupan Kristian itu kehidupan Kristus. Dan kehidupan ini perlu bertumbuh, bertambah dalam unsur Kristusnya dan dalam ekspresinya. Kehidupan Kristiani ini adalah perkara pertumbuhan hayat, saudara-saudari. Banyak orang membicarakan kehidupan Kristiani sebagai satu kehidupan pengabdian, sebagai satu kehidupan pelayanan. Ya, banyak orang membahas penghidupan Kristiani sebagai kesetiaan, perilaku yang baik. Bukan, itu bukan kehidupan Kristiani. Semua agama juga punya yang seperti itu. Tetapi perkara pertumbuhan hayat, itulah kehidupan Kristiani yang unik satu-satunya. Dalam ajaran semua agama-agama lain di dunia tidak ada perkara pertumbuhan hayat, itu tidak ada. Mereka hanya punya guru-guru, tokoh-tokoh untuk ditiru. Kita tidak seperti itu. Kehidupan Kristiani yang sejati itu perkara pertumbuhan hayat, saudara-saudari. Dan tadi di rawatan pagi, agar hayat orang Kristen bertumbuh, memerlukan pendisiplinan pemerintahan Allah. Jadi pertumbuhan hayat Kristus berjalan seiring dengan pendisiplinan. Itulah maksudnya kehidupan Kristiani dan pemerintahan Allah berjalan seiring sebagai satu pasangan. Satu pasangan ini bisa kita katakan adalah pertumbuhan hayat berpasangan dengan pendisiplinan. Apakah pendisiplinan? Pendisiplinan adalah pembatasan, pengaturan, penanggulangan, ya. Keduanya seperti satu pasangan. Jika Anda ingin bertumbuh dalam hayat, jangan hanya bertumbuh dalam hayat yang dikejar. Ada pasangannya gitu ya.
Pasangannya adalah pendisiplinan Allah. Ya, hari ini sudah dimulai pendisiplinan Allah. Pendisiplinan Allah bukan dimulai nanti di kerajaan 1000 tahun. Bukan. Itu sih tahap yang kedua. Ya. Kita mau hari ini. Hari ini juga ada dalam pendisiplinan. Karena itu merupakan satu pasangan, ya. Jadi kehidupan Kristiani dan pemerintahan Allah berjalan seiring seperti satu pasangan, artinya pertumbuhan hayat berpasangan dengan pendisiplinan. Mereka berjalan seiring sebagai satu pasangan. Oh Tuhan Yesus, ada gambaran perkara ini di dalam Yohanes pasal 15, saudara-saudari. Di sana dikatakan kan Bapa. Ya, siapa Bapa? Bapa yang kemarin kita bahas, yang menghakimi di rumahnya sendiri. Ya. Bapa di sini dalam Yohanes pasal 15 itu adalah seorang pengusaha kebun anggur. Tuhan adalah pohon anggurnya, kita adalah ranting-rantingnya. Ya, Bapa sebagai pengusaha buah anggur, ya, menyediakan apa? Menyediakan satu tempat untuk ranting-rantingnya merambat. Ya, tempat rambatan. Posisinya ada di atas. Pakai tiang-tiang. Dibuat tempat rambatan di atas. Ya. Jadi kita seperti ranting itu. Ya, ranting pohon anggur jika tidak hidup di jalur-jalur rambatan itu yang dibuat oleh Bapa. Ya, jika dibiarkan hidup bebas gitu tanpa di tempat rambatan, maka pertumbuhannya itu akan apa? Akan banyak penyakit. Ya, karena ranting anggur yang tergeletak di tanah itu kondisinya lembab dan kekurangan juga cahaya matahari. Beda kalau ditaruh di atas, ya. Kalau kekurangan cahaya matahari itu pertumbuhannya nggak normal dan banyak penyakit juga akan menjadi sasaran hewan-hewan di sekitarnya. Pasti buahnya itu tidak tetap, ya, segera habis, rusak. Nah, itulah Bapa kita terhadap kita, ranting-ranting pohon anggur. Ya, sudah ditentukan kehidupannya harus merambat di sana, jalurnya udah nggak bisa pilih-pilih, saudara-saudari. Ya, kehidupan ranting pohon anggur itu berjalan seiring dengan jalur rambatan itu. Ya. Itulah kehidupan Kristiani. Selalu berpasangan dengan penanggulangan Allah, pembatasan Allah, pendisiplinan Allah, ya. Jadi kehidupan kita itu kehidupan ranting pohon anggur. Sudah ditentukan jalurnya. Jalurnya itu berupa ya kawat besi yang sempit gitu ya. Tidak bisa memilih, sudah ditentukan. Tetapi kalau kita mau menempuh kehidupan yang sudah menjadi nasib kita itu, kita pasti bertumbuh normal dan berbuah lebat. Karena keduanya berjalan seiring, ya. Pendisiplinan, pembatasan, dan pertumbuhan hayat.
Ya, jadi inilah kehidupan Kristiani. Jangan fokus kepada hal-hal lain. Kehidupan Kristiani bukan tentang bekerja bagi Allah, setia, perilaku baik, bukan tentang berkat-berkat. Kehidupan Kristiani adalah perkara pertumbuhan hayat Allah. Allah hanya memperhatikan ini. Dia tidak memperhatikan yang luaran. Allah memperhatikan pertumbuhan hayat kita. Dan ini berjalan seiring dengan pendisiplinan Allah. Pembatasan, pengaturan, penanggulangan. Sebagai pengusaha pohon anggur, Bapak tidak pernah kendor terhadap ranting-ranting pohon anggur. Di tangannya selalu ada gunting, ada pisau. Dia memotong bagian-bagian dengan tepat, dengan akurat, sesuai kebutuhan. Ya, mungkin kesombongan Anda dipotong, keindahan Anda dipotong, semuanya bagi menghasilkan buah-buah, saudara-saudari. Saudara, buahnya sangat lebat di seluruh dunia. Ya, tetapi kita lihat ranting pohon anggur yang buahnya lebat. Justru buah-buahnya itu menjadi beban berat, ya, menggantung gitu di si ranting gitu. Akibatnya dia hidupnya semakin merunduk, semakin rendah hati. Ya, hati saudara Li itu dibebani oleh beban berat, ya, memikul beban gereja. Semoga Anda dan saya juga seperti itu. Jikalau beban berat Anda itu hanya soal kehidupan Anda sehari-hari, bagaimana kebutuhan hidup, bagaimana masa depan anak-anak, bagaimana sekolah anak-anak, itu penyakit, itu bukan beban buah anggur, itu beban penyakit. Anda penuh dengan penyakit. Kita harus seperti ranting itu. Pertama-tama harus berbuah. Setelah berbuah, buah itu justru akan jadi beban kita. Kita tidak bisa semakin berbuah banyak, semakin gak bebas gitu. Ya, saya mengingat kehidupan saudara kita seperti itu, seperti ranting yang menanggung banyak buah, ya. Tapi itulah yang Bapak inginkan. Bapak itu pengusaha pohon anggur. Ketika musim dingin, ya, di pemilik kebun anggur itu minum wine, wah, nyaman, enak. Bapak tuh seperti itu, menikmati hasil berbuahnya ranting-ranting. Untuk kenikmatan Bapak, ya, Anda dan saya pasti mendambakan menjadi ranting yang sedemikian, ya. Inilah kehidupan Kristiani, seperti ranting pohon anggur berjalan seiring dengan tempat rambatannya. Ya, kehidupan Kristiani itu adalah pertumbuhan hayat, selalu berjalan seiring dengan pendisiplinan pemerintahan Allah. Jika Anda ingin bertumbuh, Anda tidak boleh merdeka dari pengaturan Allah, dari pemerintahan Allah, ya. Memang hidup bebas, merdeka, tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang membatasi, mau tidur kapanpun, mau pergi kapanpun, enak, nyaman. Kalau di bawah pengaturan dan pembatasan itu tidak nyaman memang. Tetapi jikalau Anda ingin merdeka dari pendisiplinan pemerintahan Allah, saat itu juga Anda berhenti bertumbuh. Oh, jangan berhenti bertumbuh. Karena itu tidak boleh melarikan diri dari pendisiplinan pemerintahan Allah. Ya, di hari ini juga
PFKKP mengatakan bahwa akan ada nyala api. Ya. Nyala api itu seperti tungku pemurni emas dan perak. Untuk apa? Emas dan perak itu iman Anda, hayat Anda. Api itu digunakan untuk memurnikan hayat Anda dan saya. Apa maksud memurnikan hayat itu apa? Hayat Allah itu sudah murni, saudara-saudari. Tetapi di dalam diri kita kan ada hayat alamiah yang kotor. Hayat Allah itu seperti emas di dalam diri kita, tetapi hayat alamiah itu seperti kotoran yang bercampur dengan emas, belum murni hayatnya. Jadi kehidupan kita sehari-hari itu masih campur baur. Kadang-kadang hayat alamiah, kadang-kadang hayat Allah. Mana yang lebih sering? Semoga lebih sering hayat Allahnya yang terekspresi, ya. Tetapi kalau mau jujur ya memang hayat alamiahnya justru yang lebih sering terekspresi dan diperhidupkan. Kita masih kotor, saudara-saudari. Memang sudah ada emas di dalam diri kita, tetapi kadar kotorannya pun masih banyak. Ya. Di rawatan pagi FKKP kan dikatakan di satu pihak, memang kita sudah dilahir ulangkan, mempunyai satu hayat rohani, hayat ilahi, tetapi di pihak lain kita masih ada di dalam ciptaan lama. Masih ada banyak kotoran, masih ada banyak unsur-unsur alamiah, ego. Kita harus dibakar oleh api supaya hayat murni. Itu sama seperti memurnikan emas. Ya, emas yang ada campuran logam-logam lainnya kalau mau dimurnikan tuh ditaruh di dalam satu mangkuk tanah, dikasih dibakar ya. Dikasih sedikit obat tertentu dibakar. Setelah sekian lama dibakar, mungkin tadinya emas itu cuma ada 10 gram, menyusut jadi cuma sisa 3 gram, tapi murni gitu. 7 gramnya hilang lenyap entah kemana. Oleh api itu hilang lenyap, sisanya murni. Jadi Petrus berkata, jangan heran. Ya, jangan heran, api itu akan datang, jangan heran. Maksudnya tuh gini. Ya, tadi kita mendoa bacakan ya ayat tadi dikatakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Jadi di satu sisi ini tuh peristiwa yang luar biasa ya. Artinya tuh tidak setiap hari terjadinya, saudara-saudari. Peristiwa ini di satu sisi tuh luar biasa gitu. Jadi jangan bayangkan bahwa api ini setiap hari membakar, enggak. Sebetulnya setiap hari membakar, hanya peristiwa tertentu itu adalah peristiwa yang memang luar biasa gitu, bukan tiap hari terjadi. Tetapi walaupun itu luar biasa, jangan heran gitu ya. Ya kalau syok pertama wajar lah ya, begitu terjadi peristiwa luar biasa itu segera kan kita syok gitu ya, kaget gitu ya. Tetapi jangan lama-lama, segera ingat, nggak perlu heran gitu. Ya tenang aja gitu.
Itu ada saat-saatnya peristiwa itu begitu luar biasa ya, membakar. Ya, tapi itu justru pos-pos penting gitu dalam kehidupan Kristiani kita. Ya kalau emas itu bisa berkata, dia akan berkata, aku nggak heran gitu. Api ini nggak mengagetkan aku. Aku butuh api ini. Memang begini kok prosesnya. Nggak heran aku. Nah, di dalam diri kita tuh ada hayat emas. Ya, hayat emas di dalam diri kita pasti menenteramkan kita ketika peristiwa luar biasa itu terjadi. Ya, nasib kita memang seperti itu kok. Sama seperti anak-anak kita, ya nasibnya sekolah, gitu. Dididik, dilatih, didisiplinkan. Itu nasib anak-anak tuh begitu. Hanya orang tua yang tidak benar aja, yang tidak benar di hadapan Allah, yang tidak mendidik anak-anaknya. Anak-anak gak heran kok, memang itu sudah kewajiban. Nasib kita memang seperti itu. Ya, jadi janganlah berat hati jikalau Anda memiliki anak-anak sampai kuliah S1. Jangan berat hati, izinkan dia masuk FTT. Ya, banyak orang tua berat karena di satu sisi waktunya anak untuk bantu orang tua. Apalagi situasi ekonomi sulit. Ya, jangan tahan-tahan. Semakin muda, semakin bagus untuk mulai masuk tempat pendisiplinan. Tetapi ujiannya seperti itu rata-rata orang tua di pemulihan Tuhan, apalagi orang tuanya masih di kekristenan. Wah, bagi anak-anak muda yang bisa lolos masuk FTT itu luar biasa, saudara-saudari. Saya pribadi sangat mengapresiasi. Kalau saya membayangkan saya dulu waktu masih umur segitu ya, masih umur 20-an, sudah lulus S1 mungkin. Ya, lalu harus didisiplinkan 2 tahun. Itu luar biasa loh, saudara-saudari. Kita harus apresiasi loh itu. Harga mahal itu bagi anak-anak muda. Apalagi ditambah dengan orang tua yang menghalang-halangi. Wah, bisa lolos masuk, itu luar biasa. Ini bisa dipakai Tuhan besar-besaran. Di FTT itu tempat pendisiplinan, saudara-saudari. Tempat pendisiplinan yang ketat, sangat ketat. Wah, itu berjalan seiring dengan pertumbuhan hayat. Semakin ketat, semakin bertumbuh, saudara-saudari. Kita harus berdoa agar anak-anak muda di lokal kita bisa kuliah sampai S1, masuk FTT. Di sana tempat pendisiplinan. FTT itu nggak sama kayak sekolah teologi, saudara-saudari. Orang-orang masuk sekolah teologi, coba tanya mereka. Ya, kalau ada satu sekolah teologi yang tidak memberi mereka titel, yang tidak memberi mereka gelar S1 teologi, S2 master, mau nggak mereka sekolah teologi? Ya, kalau mereka berkata mau, mungkin mereka jadi murni imannya. Tapi rata-rata nggak mau, gitu, nggak mau. Orang masuk sekolah teologi lalu nggak dapat titel, nggak dapat jabatan, nggak dapat gelar, mana mau. FTT itu benar-benar orang yang masuk FTT itu murni ya motivasinya. Apresiasi saya sungguh luar biasa. Ya, bukan sekedar membekali dengan huruf-huruf mati, tapi dengan pertumbuhan hayat. Ya, poin saya adalah tempat pendisiplinan, saudara-saudari. Kita bersyukur ada FTT, tempat pendisiplinan bagi anak-anak muda yang telah meraih gelar sarjana. Mereka akan dipakai Tuhan. Kita harus berdoa, ya Tuhan.
Oh Tuhan Yesus, semua anak-anak muda harus masuk ke dalam tempat pendisiplinan. Karena pertumbuhan menuju kematangan hayat itu berjalan seiring dengan pendisiplinan. Ya, kita harus damba, saudara-saudari, untuk menjadi orang-orang yang berguna bagi Tuhan. Ya, Anda harus sedih kalau Anda tidak berguna bagi Tuhan. Kalau ingin berguna ya harus bertumbuh dalam hayat. Dan bertumbuh dalam hayat berjalan seiring dengan pendisiplinan. Ya, kita sering berkata, hayat itu dengan sendirinya bertumbuh kok. Tenang, itu baru separoh. Kalau mau lengkap itu ya memang hayat Allah itu dengan sendirinya bertumbuh. Tapi bertumbuhnya di mana? Ya di lingkungan yang tepat. Ya, ranting pohon anggur memang bertumbuh dengan sendirinya, digeletakin di atas tanah juga bertumbuh, tetapi banyak penyakitnya. Banyak musuh, hewan-hewan akan makan buahnya. Ya, Anda kalau ingin bertumbuh ya harus di lingkungan yang tepat. Di tempat merambat itu di atas ada cahaya matahari bagus, bebas dari hewan-hewan di tanah, tidak lembab. Jadi memang hayat di dalam diri kita itu pasti bertumbuh dengan sendirinya, betul. Tetapi di mana bertumbuhnya? Kalau Anda lari-lari, kabur-kabur dari tempat pendisiplinan, dari situasi yang sudah Allah tentukan, Anda berusaha kabur, cari manusia, minta tolong manusia, berusaha dengan kekuatan sendiri, cari akal bagaimana supaya lepas dari penderitaan pendisiplinan. Ya mana bisa hayat bertumbuh? Hayat bertumbuh itu di lingkungan yang tepat. Lingkungan itu adalah tempat pendisiplinan hari ini di dalam hidup gereja. Ya, kemarin kita sudah melihat bahwa sang administrator itu berjalan tuh di tengah-tengah gereja lokal, 7 gereja itu, kaki diam. Anda berada di gereja lokal sudah tepat, itu tempat pendisiplinan. Anda tidak bisa lari. Anda tidak bisa pilih-pilih di sini saudara-saudari seperti itu, saya mau di lokal lain aja. Ya itu seperti kondisinya sebetulnya kurang pas ya. Ya saya juga bisa memahami ada beberapa saudara-saudari yang kondisi tertentu mengharuskan dia ya bersidang di lokal yang bukan kotanya. Ada yang tepat juga, nggak semua tidak tepat. Ada yang normal juga, nggak masalah. Semua itu Allah yang menentukan. Hanya kalau kita menghindari lokal kita, karena kita tidak mau didisiplinkan, nah itu problemnya gitu ya. Jadi saudara-saudari, kita harus berada di tempat pendisiplinan. Semakin ketat pendisiplinannya, semakin bertumbuh. Oh Tuhan Yesus, tempat pendisiplinan yang Kau tentukan bagiku, dimanapun aku berada, siapapun istriku, siapapun suamiku, anak-anak yang Kau berikan kepadaku, tanggung jawab pekerjaan yang Kau berikan kepadaku, kondisi kesehatan, kondisi ekonomi, semuanya menciptakan satu tempat pendisiplinan. Jangan lari. Tuhan, aku tidak mau lari dari tempat pendisiplinan, karena tempat pendisiplinan itu satu pasangan dengan pertumbuhan hayat. Tuhan, aku ingin berguna bagimu. Jikalau kita ingin berguna bagi Tuhan, syaratnya harus bertumbuh dalam hayat.
Dan pertumbuhan dalam hayat selalu berjalan seiring dengan pendisiplinan Allah. Ya, pengalaman yang sejati dari pertumbuhan hayat. Karena ada banyak pengalaman yang palsu gitu ya. Sebetulnya nggak bertumbuh gitu dalam hayat. Gitu. Itu hanya gairah alamiah, hanya kerajinan alamiah, hanya skill alamiah, bukan hayat itu. Tetapi pertumbuhan yang sejati, pertumbuhan hayat yang sejati pasti selalu terjadi di dalam lingkungan pendisiplinan pemerintahan Allah. Itu ciri-cirinya. Ya. Jangan melarikan diri. Jangan minta Allah untuk menghentikan pendisiplinannya, jangan. Ya, berdoalah, Tuhan, aku mau tuntas, Tuhan. Aku mau menyelesaikan dengan tuntas pendisiplinan di zaman sekarang, Tuhan. Oh, aku ngeri kalau didisiplinkan nanti, Tuhan. Lebih baik sisa umurku gunakan, Tuhan. Oh, Tuhan Yesus, terserah Engkau. Mau caramu bagaimana, Tuhan. Yang penting aku mau tuntas, Tuhan. Didisiplinkan di zaman ini. Oh, karena aku butuh pertumbuhan hayat. Aku memerlukan kematangan hayat, Tuhan Yesus. Hayat bertumbuh melalui pendisiplinan. Ketika kita sedemikian tulus berdoa demikian, maka akan ada satu peristiwa luar biasa terjadi. Tetapi jangan heran, ya. Di FKKP dikatakan penganiayaan yang hebat itu adalah biasa bagi kaum beriman. Sudah biasa, saudara-saudari. Kaum beriman itu seharusnya tidak menganggap itu aneh, ya. Nggak usah terkejut, ya, terkejut sebentar bolehlah di awal, syok bentar. Tetapi ketika kita ingat lagi perkara ini, bahwa pertumbuhan hayat selalu berada di lingkungan pendisiplinan, jangan heran, sudah, stop herannya. Bersyukur saja. Ya, penganiayaan itu sebetulnya seperti ujian gitu. Apakah ujian? Ujian itu tes gitu. Anda merasa Anda sudah di SMA, ya, dites pakai pelajaran SMA, nggak taunya Anda nggak tahu apa-apa, ternyata Anda masih dalam taraf SD. Nah, itu fungsi ujian. Seringkali kita jatuh, dipermalukan. Di situ kita sadar, oh, ternyata aku belum seperti yang aku bayangkan. Ternyata aku belum bertumbuh seperti yang aku pikirkan. Terima kasih buat ujian ini, Tuhan. Terus itu membuat kesombongan kita dipangkas oleh gunting Sang Bapa. Ya, api itu kita butuhkan. Karena di dalam diri kita masih ada banyak campuran kotoran. Api itu harus membakar kotoran. Jangan disayangi kotoran-kotoran itu. Tuhan, mari apimu sini. Aku benci kotoran-kotoran ini. Ya, api itu membakar, masih akan tahan terhadap api itu. Ya, itulah proses pemurnian hayat kita. Ya, saudara-saudari, hal-hal itu tidak aneh kok. Itu selalu lazim kok. Ya, anak-anak sekolah, dididik, itu kan nggak aneh. Ya, nasib kita di zaman sekarang, apalagi kita yang ada di gereja lokal, ya, kalau orang-orang Kristen di kekristenan, ya wajar lah mereka aneh gitu, ya. Tetapi kalau kita merasa aneh, aduh, kasihan. Nasib kita memang udah begitu kok.
Ya. Jadi saudara-saudari, nasib kita hari ini adalah didisiplinkan dalam pemerintahan Allah supaya hayat kita bisa bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Kami ada di dalam tungku api. Gereja lokal seringkali seperti tungku api bagiku Tuhan. Tapi aku tidak mau melarikan diri. Ya, semuanya bekerja bersama-sama. Siapapun penatuanya, pewajibnya, saudara-saudarinya, bahkan siapapun suamiku, istriku, anak-anakku, apapun kondisi pekerjaanku, ekonomiku, tubuhku. Oh Tuhan Yesus, semuanya itu adalah tungku api. Aku mau dimurnikan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sekarang saudara-saudari berbagi nikmat. Masih cukup banyak waktunya. Saya izin undur. Haleluya. Amin. Silakan saudara-saudari yang mau berbagi nikmat atas pemberitaan pagi hari ini, dipersilakan, masih banyak waktu ya. Amin. Amin. Baik, saya lebih waktu ya saudari ya. Jelas sekali ya pagi hari ini memberitahu kita bahwa perkara orang Kristen adalah pertumbuhan hayat. Ya, ini perkara yang sejati, yang harusnya menjadi sasaran dalam kehidupan orang Kristen itu pertumbuhan hayat. Ini bukan perkara mujizat, perkara berkat, perkara-perkara yang di luaran, tetapi perkara yang di dalam, yaitu perkara hayat. Ya, ini perkara pertumbuhan hayat ini berpasangan atau seiring dengan penghakiman Allah. Penghakiman Allah, pendisiplinan Allah, ya, penanggulangan Allah itu beriringan dengan pertumbuhan hayat. Tanpa ada hal-hal itu, tanpa ada pendisiplinan, penghakiman Allah, pengaturan pembatasan Allah, tidak akan ada perkara pertumbuhan hayat. Tetapi perkara penghakiman, pendisiplinan ini harus ada di dalam ruang lingkup hayat Allah itu sendiri, ya saudari ya. Allah di dalam ekonominya, ya dia melalui proses ya supaya dia bisa menjadi hayat kita, suplai hayat kita, kenikmatan kita, segala sesuatu kita. Oh Tuhan Yesusnya, pendisiplinan Allah ya ini adalah dalam ruang lingkup hayat Allah itu sendiri. Oh Tuhan Yesusnya, dulu sebelum kita dilahirkan kembali menerima hayat Allah, hayat kita ini hayat alamiah, saudari ya, tidak mau perkara penanggulangan, tidak mau perkara pembatasan, pendisiplinannya sedemikian. Oh Tuhan Yesus ini sangat menolak pembatasan Allah, pendisiplinan Allah. Tetapi kita bisa hari ini ada di dalam penghakiman Allah, pendisiplinan Allah ketika kita ada dalam ruang lingkup hayat Allah, yaitu di dalam roh kita. Amin, saudara-saudari ya. Kita untuk itu harus ada di dalam posisi yang tepat. Pertama-tama kita harus senantiasa melatih roh kita. Ini adalah posisi yang kita miliki ya di dalam kelahiran kembali, yaitu posisi di dalam roh untuk menerima penghakiman Allah, penanggulangan Allah, pembatasan Allah. Kalau kita ada di dalam alamiah kita pasti menolak setiap penghakiman, pendisiplinan, pembatasan Allah. Tetapi ketika kita ada di dalam posisi yang tepat di dalam roh kita dan di dalam gereja, karena kita melihat bahwa di dalam Wahyu 2 ayat 1 ya, Allah berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas itu untuk apa? Untuk memelihara kita, untuk menyuplai kita ya, gereja dengan dirinya sendiri sebagai pemasok hayat, sebagai suplai hayat, agar kita bisa berada di dalam penanggulangan Allah, dalam penghakiman Allah, agar melalui kita
ada di dalam posisi yang tepat, menerima penanggulangan hayat Allah, menerima anugerah Allah, itu Allah sebagai kasih karunia kenikmatan kita bisa ada pertumbuhan hayat, kita bisa memiliki pertumbuhan hayat Allah di dalam kita. Oh saudari, pertumbuhan hayat kita ini bukan untuk kepentingan kita pribadi, tetapi seperti di dalam Wahyu 2 ayat 1, Allah berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas itu agar dia memiliki kesaksian, ya, pelita emasnya tetap terjaga, ya, pelita emasnya tetap bercahaya sampai Tuhan memulihkan segala sesuatu. Oh, alam semesta ini murni, ya, dimurnikan oleh penghakiman Allah. Amin. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan. Silakan dilanjut saudari, banyak poin yang bagus ya yang kita dapatkan pagi hari ini. Amin. Oh gitu. Amen. Ya kan, saudara dan Amen. Ya, puji Tuhan saudara-saudari. Kenapa kita memerlukan penanggulangan pemerintahan Allah? Kita memerlukannya karena setelah kita dilahirkan dari Allah, memiliki hayat rohani di dalam ciptaan baru kita, namun dalam kehidupan Kristiani kita masih berada di dalam ciptaan lama. Inilah alasan untuk kita memerlukan penanggulangan dari pemerintahan Allah. Penanggulangan pemerintahan Allah ini adalah seperti pembatasan, pendisiplinan, pembersihan. Ini supaya hayat Kristiani kita atau hayat itu bertumbuh. Jadi hayat kita ini bertumbuh, itu harus melewati pendisiplinan dari pemerintahan Allah. Jadi hayat bertumbuh dan pendisiplinan itu adalah berjalan bersama-sama. Namun kalau kita melihat surat 1 Petrus dan 2 Petrus ini, di sana dikatakan adanya nyala api. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang luar biasa. Kita memerlukan nyala api itu adalah untuk penanggulangan kita, dan kita sangat membutuhkan itu. Nyala api itu mengacu kepada satu ruang lingkup, satu tempat di mana ada api itu yang terus membakar kita. Ruang lingkup itu adalah sebenarnya gereja Allah hari ini. Karena di gereja itu ada administrasi pemerintahan Allah. Seperti dikatakan kitab Wahyu, Allah berjalan di gereja-gereja lokal. Ketika dia berjalan, kaki dia menerangi. Ada mata Tuhan, ada pemerintahan penghakiman. Dia memperhatikan kita. Dia selain menyuplai kita, mengimpus kita, dia juga membersihkan kita. Jadi ruang lingkup pendisiplinan, ruang lingkup dari nyala api itu adalah di gereja lokal, saudara-saudara. Kita bersyukur kita sudah lama di dalam gereja lokal. Semakin lama di dalam gereja lokal, maka ada ukuran nyala api itu yang terus membakar kita. Dan ini sebenarnya bagi kita itu harus menjadi hal yang biasa. Ya, karena kita memang memerlukan pembakaran itu terhadap manusia ciptaan lama kita.
bisa beres semuanya, sehingga tidak ada lagi campuran, murni. Yang keluar adalah emas itu sendiri. Dan emas itu adalah sifat ilahi Bapa yang harusnya keluar dari kita tanpa ada campuran. Nah, ternyata kalau kita melihat masih ada campuran di dalam diri kita, kita perlu nyala api. Kita perlu pembakaran, pembatasan, pendisiplinan, pembersihan di atas diri kita. Oleh sebab itu kita tidak bisa melarikan diri. Kalau kita melarikan diri, maka kita melewati nyala api itu. Tetapi ketika kita tidak melarikan diri, maka emas yang ada di dalam diri kita itu semakin dimurnikan, dan hayat Allah ada jalan keluar untuk terekspresi keluar melalui diri kita. Sehingga kita didapatkan, kita dipakai oleh Allah bagi ekspresinya. Puji Tuhan untuk gereja lokal hari ini, kita terus dibatasi, kita terus ditanggulangi, kita terus dibersih, supaya hayat Allah bertumbuh dan keluar, terekspresi melalui diri kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, amin. Ya. Terima kasih Saudara Daniel. Ya, saya juga mendapatkan terang ya untuk pemberitaan pagi hari ini, bahwa di dalam kehidupan Kristiani yang sejati adalah perkara pertumbuhan hayat. Agar hayat bisa bertumbuh, maka perlu pendisiplinan Allah. Nah, ini yang tidak pernah kita dapatkan sebelumnya, sebelum kita berada di dalam pemulihan. Saya sendiri pun juga tidak pernah mendengarkan ini, dan pagi hari ini puji Tuhan, saya percaya saudara-saudari semakin mendapatkan terang ya, apa maksud Tuhan di dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan, setiap peristiwa kesulitan hidup dalam keluarga, dengan siapapun orang-orang di sekitar kita, anak-anak atau bahkan rekan kerja, ataupun di dalam gereja kita sendiri, bahwa itu adalah cara Tuhan memurnikan diri kita melalui pendisiplinannya. Ya, pendisiplinan adalah pembatasan, penanggulangan, dan pengaturan Allah atas hidup kita. Dan hari ini pendisiplinan Allah sudah dimulai, bukan di zaman pendisiplinan yang akan datang dalam kerajaan 1000 tahun. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, ya kita sama-sama dengar. Bapak kita seperti pengusaha anggur, ya. Sebagai pengusaha pohon anggur, Bapak tidak pernah kendor ya terhadap ranting-rantingnya. Dia selalu memelihara kita, merawat kita, bahkan sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam ranting-ranting itu siap dipangkasnya, dibuang, bahkan dibakar. Begitu mengerikannya ya, apabila kita ini sampai hari ini tidak berguna bagi Allah, akan diperlakukan seperti ranting-ranting itu. Bagian-bagian yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, siap dipangkas, siap dipotong, siap dibakar. Mengerikan sekali, saudara-saudari semuanya. Jadi kita harus seperti ranting-ranting yang harus berbuah, ya, seperti apa yang diharapkan oleh Bapa kita. Dan tentunya kita harus siap menerima perawatannya, pemeliharaannya, yang melalui pendisiplinan ini. Jadi kita tidak boleh berhenti ya, berhenti untuk bertumbuh dari pendisiplinan atas pemerintahan Allah. Jika kita mau berguna bagi Allah,
kita mau bertumbuh di dalam hayat. Jadi pertumbuhan hayat yang sejati terjadi karena pendisiplinan oleh pemerintahan Allah. Jangan larikan diri, jangan minta Allah untuk memberhentikan pendisiplinan atas yang terjadi dalam diri kita. Dan kita mau tunduk sekarang atas pemerintahan Allah dalam kehidupan kita, saudara-saudari semuanya, agar kita tuntas ya dalam pendisiplinan sekarang. Dan biarlah hayat bertumbuh melalui pendisiplinan. Hari ini kita masih memerlukan api untuk melebur kotoran yang ada dalam diri kita. Karena itulah cara untuk pemurnian hayat kita. Ya, terima kasih untuk berita hari ini. Terima kasih untuk Tuhan, kita masih berada dalam tungku api gereja lokal seperti tungku api itu untuk mendisiplinkan kita, untuk memurnikan kita. Tuhan Yesus berkati. Silakan saudara-saudari yang lain, barangkali masih ada yang ingin berbagi nikmat. Amin. Puji Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan melalui penyegaran pagi hari ini sangat jelas ya, kita memaparkan tentang apa itu kehidupan Kristiani, apa itu tentang pemerintahan Allah, dan kita sebenarnya sudah masuk dalam proses Tuhan pemurnian, Tuhan Yesus di dalam kehidupan Kristiani kita. Syukur kepada Tuhan ya, dijelaskan kehidupan Kristiani kita adalah perkara pertumbuhan hayat, bertumbuh di dalam Kristus. Mulia bagi Tuhan. Untuk bertumbuh kita memerlukan pendisiplinan, memerlukan pembatasan, penanggulangan, dan pembersihan. Itu tempatnya ada di dalam gereja. Saudara-saudari, kalau kita menempuh penghidupan gereja, pasti kita merasakan adanya pembatasan. Tuhan Yesus, adanya penanggulangan. Tuhan, semua kotoran-kotoran yang ada di dalam kita ini, Tuhan, akan disingkirkan, dibersihkan, sehingga emas ini menjadi murni. Tuhan Yesus, bahkan pendisiplinannya melalui api. Api pembakaran Roh Kudus, Tuhan Yesus. Syukur kepada Tuhan, melalui perkara ini kita semakin dikuatkan di dalam penempuhan penghidupan gereja kita. Tuhan Yesus, hanya dalam penghidupan gereja kita semakin hari semakin dimurnikan, semakin hari semakin bertumbuh, bahkan berubah. Ini semua bagi kenikmatan Allah. Mulia bagi Tuhan, mulia bagi Allah yang kita sembah, yang membuat kita menempatkan kita di dalam gereja untuk kita bisa mengalami pendisiplinan, menempuh penghidupan gereja yang tepat. Tuhan Yesus, melalui penghidupan gereja kita semakin dimurnikan, seperti emas yang dibakar dalam api. Maka biarlah kita semakin hari semakin mencintai gereja. Tuhan Yesus, pertumbuhan hayat harus ada pendisiplinan. Tuhan, kalau kita tidak menempuh penghidupan gereja, pendisiplinan ini juga kurang kita rasakan. Karena saya merasa bahwa pendisiplinan ini paling banyak dalam penghidupan gereja, juga dalam penghidupan keluarga, hari demi hari, semakin membatasi, menyingkirkan kesombongan. Tuhan Yesus, agar Kristus saja yang tertampak di dalam penghidupan kita. Semua ini bagi kemuliaan Allah, mulia bagi Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudari semuanya. Karena juga maka kita akhiri untuk pagi hari ini, kita akan tutup dengan mungkin bisa saudara dan tutup, dan terima kasih saudara-saudara semua yang sudah ikut berbaktian di hadir di Zoom pagi hari ini. Tuhan Tuhan, terima kasih. Amin. Terima kasih
ini dapat terang menerangi setiap kami Tuhan. Amin. Pertumbuhan hayat, juga kami perlu pendisiplinan-Mu. Amin. Yang di dalam kami semakin bertumbuh. Amin. Tuhan, oh Tuhan senantiasa memandang-Mu, senantiasa rela oleh hayat Ya Tuhan. Tuhan. Amin. Silakan Amin. doa, yuk doa saudari. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya Tuhan. Karena terang Tuhan pada pagi hari ini menyibukkan selubung kami. Amin. Punya pendisiplinan Allah. Amin. Ya. Kami dibatasi setiap saat Amin. Amin. di dalam bisa bertumbuh. Amin. Ya. Dan Amin. maka kami rela didisiplin, Amin. Ya Tuhan. dibersihkan. Oh, hingga semua kotoran yang pada kami, Ya. lama kami betul-betul Amin. Ya Tuhan. menempuh penghidupan Amin. Tuhan. Mulia. Amin. Amin. Yesus. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Amin. Terima kasih Terima kasih saudara. Tuhan. Kasih. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Puji Tuhan. Tuhan.